Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Setiawan dari kelompok 2 Manajemen Produksi Perkebunan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek usaha perusahaan perkebunan tebu yang dibuat oleh kelompok kami. Baik, langsung saja. Nama perusahaan kami yaitu PT Sugarcane Bekri Sejahtera. Ringkasan proyek, PT Sugarcane Bekri Sejahtera adalah perusahaan yang mengelola tanaman tebu dengan produksi utamanya adalah gula yang berkualitas unggul. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 4 April 2022 oleh 6 mahasiswa Politeknik Negeri Lampung yang terletak di Banten, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Dan ini adalah gambar pabrik dari perusahaan kami. Profil perusahaan. Nama perusahaan yaitu PT Sugarcane Bekri Sejahtera. Bentuk perusahaan perseroan terbatas atau PT. Jenis usaha produksi hasil tanaman perkebunan. Bentuk produk yaitu gula pasir. Tahun berdiri 4 April 2022. Lokasi di Sinar, Banten, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung. Nomor telepon 0857 8991 2966. Email sugarcanebekrisejahtera@gmail.com. Kode pos 34162. Visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan kami yaitu menjadi produsen tebu yang paling efisien di ASEAN serta unggul dalam persaingan global. Misi dari perusahaan kami yaitu yang pertama, mengembangkan usaha agribisnis berbasis tebu dan turunannya secara berkesinambungan. Yang kedua, meningkatkan swasembada nasional melalui kinerja terbaik dalam pencapaian dan efektivitas produksi tebu. Yang ketiga, meningkatkan kinerja terbaik melalui pencapaian produktivitas dan efektivitas berorientasi pada kualitas produksi tebu dan pelayanan pelanggan prima. Yang keempat, menjadi perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap kelestarian lingkungan dan masyarakat sekitar. Adapun filosofi dari logo perusahaan kami yaitu ini logo perusahaan kami. Filosofinya yang pertama, nama PT Sugarcane Bekri Sejahtera memiliki arti sebuah harapan untuk perusahaan agar selalu sejahtera sehingga mampu menghadapi segala bentuk rintangan dalam perusahaan dan dengan pesaing perusahaan lainnya. Warna putih yang digunakan sebagai latar belakang logo melambangkan kesucian atau kebersihan atas segala bentuk kegiatan pengolahan tebu maupun manajerialnya. Warna hijau yang digunakan sebagai tulisan dan gambarnya melambangkan kemakmuran, kesegaran, dan kemajuan yang artinya menghasilkan bahan yang berkualitas tinggi untuk kemajuan dan kemakmuran perusahaan. Gambar 6 helai daun yang ada di gambar melambangkan bahwa pendiri perusahaan tersebut terdiri atas 6 orang pendiri. Bentuk lingkaran
sangat cocok dengan perusahaan yang ingin memberikan kesan yang dinamis, bergerak, memiliki kecepatan, sesuatu yang berulang, tidak terputus, tidak memiliki awal atau akhir, memiliki kualitas, dapat diandalkan, sesuatu yang sempurna, serta kehidupan. Gambar 3 batang tebu ini pada logo melambangkan 3 sifat utama yang dimiliki perusahaan yang yaitu tekad, fokus, dan kemajuan. Adapun struktur organisasi pada perusahaan kami yaitu yang pertama, manajer utama kami yaitu Ari Wibowo dan wakil manajer Ella Triwahyuni, manajer personalia Halim Gustiawan, manajer keuangan Adisa Ramadhani, manajer pertanaman Faris Afandi, dan manajer pemasaran Farhana Herli Pratama. Inilah produksi tebu dari tahun 2014 sampai 2019, yaitu dari 15 kabupaten dan 2 kota dari seluruhnya 15 daerah, yaitu dari 13 kabupaten dan 2 kota, yaitu kita ambil 3 teratas yang memiliki produksi tebu yang banyak. Yang pertama yaitu Lampung Tengah, yang kedua Lampung Utara, yang terakhir Waikana. Memiliki rata-rata yaitu Lampung Tengah 34.366, Lampung Utara 19.980, Waikanan 47.876. Inilah ramalan produksi yang digunakan oleh perusahaan kami, yaitu dimulai dari tahun 2020 hingga 10 tahun ke depan, yaitu tahun 2029, yaitu sumbu X nya ya total yaitu 115, dan di sini total dari ketiga daerah ini yaitu Lampung Tengah sebesar 758,778,5, Waikanan 1,416,195, dan Lampung Utara 300,023,5. Inilah peta lokasi perusahaan kami, yaitu berada di Sinar, Banten, dan ini peta perusahaan kami yang ditandai oleh tanda merah ini. Inilah pertimbangan lokasi perusahaan kami memproduksi tebu menjadi gula pasir. Kami mengambil di daerah Lampung dikarenakan kondisi lahan yang cocok untuk tanaman tebu, kemudian konsumsi gula yang cukup banyak, dan produksi gula yang cukup sedikit untuk daerah Lampung. Berdasarkan ramalan yang sudah kami lakukan, produksi di Provinsi Lampung akan terus meningkat selama 10 tahun ke depan, yang artinya Provinsi Lampung berpotensi membuka perusahaan baru. Dalam membuat perusahaan, kami menampilkan ramalan produksi, diagram alir, pembuatan gula pasir, neraca massa pembuatan gula pasir, tahapan dan alat pembuatan gula pasir, layout pabrik, pembuatan gula pasir, dan proses pembuatan gula untuk mengetahui kelayakan dari perusahaan yang akan kami buka. Diagram alir pembuatan gula pasir.
Yang pertama yaitu tanaman tebu, lanjut pada pemerahan atau gilingan, lanjut ke pemurnian, lalu penguapan, lanjut kristalisasi, lanjut pemisahan, dan terakhir proses packing. Neraca masa pembuatan gula pasir. Yang pertama yaitu dimulai dari tebu, masuk ke gilingan, lalu ke pemurnian, selanjutnya ke penguapan, masuk ke masakan, masuk ke putaran, yang terakhir yaitu GKR. Adapun tahapan dan alat pembuatan gula pasir. Yang pertama, tahapan persiapan. Tahapan persiapan merupakan tahapan dalam mempersiapkan tebu untuk digiling. Tahap ini, tebu dari perkebunan diangkut dengan menggunakan lori dan truk. Tebu dari pengangkutan akan menuju ke meja tebu. Selanjutnya, tebu menuju ke dalam can, cutter atau pisau. Tebu untuk dipotong menjadi bagian yang kecil, kemudian akan dimasukkan ke unigrator untuk dicacah menjadi serabut yang halus agar mempermudah dalam proses penggilingan nanti. Yang kedua, tahapan penggilingan. Pemerasan batang tebu dilakukan di antara roll-roll yang berputar sehingga nantinya akan diperoleh nira yang sebanyak-banyaknya. Tetapi sebelum tebu masuk dalam tahap penggilingan, ada pengerjaan pendahuluan berupa dihancurkannya batang tebu agar proses ketika masuk dalam penggilingan lebih mudah. Alat-alat yang digunakan sebagai berikut, yaitu yang pertama, lier tebu, penarik lori, yang kedua, hoist crane, yang ketiga, meja tebu, yang keempat, can carrier, yang kelima, unigrator, dan yang keenam, cruiser. Tahapan dan alat pembuatan gula pasir. Yang ketiga, tahapan pemurnian, bertujuan untuk memisahkan nira dengan zat bukan gula. Nira mentah hasil dari tahap penggilingan masih mengandung banyak impurities yang harus dihilangkan karena dapat mengganggu proses selanjutnya. Tahap pemurnian ini merupakan salah satu penentu kualitas gula yang dihasilkan. Nira mentah dari tahap penggilingan masuk ke bouillon sehingga dapat diketahui berat nira dari display yang ditunjukkan alat. Alat-alat yang digunakan pada tahap pemurnian antara lain adalah yang pertama, bouillon, juice cutter, yang ketiga, stick tank, yang keempat, sub tower, yang kelima, rotary sub power burner, yang keenam, pression tank, yang ketujuh, press tank, yang kedelapan, single tree vapor, yang kesembilan, rotary vacuum filter. Yang keempat, tahapan penguapan, bertujuan untuk mengurangi kadar air pada nira jernih yang merupakan hasil dari tahap pemurnian sampai kandungan air mencapai 35-40%. Alat-alat yang digunakan pada tahapan penguapan antara lain adalah yang pertama, evaporator, yang kedua, kondensor, yang ketiga, pompa vakum. Lalu yang kelima, tahap masakan, yaitu 1.
salah satu rangkaian proses yang terjadi dalam proses pembuatan gula pasir. Di tahap masakan akan terjadi proses penguapan lebih lanjut dari nira kental yang dihasilkan oleh tahap penguapan. Adapun alat-alat yang digunakan pada tahap masakan ini, yang pertama pan masakan, yang kedua kondensor, yang ketiga pompa vakum, yang keempat pipa saluran uap bekas. Lalu yang kelima, tahap penyelesaian. Tahap penyelesaian merupakan bagian akhir proses dari proses pembuatan gula. Tahap ini adalah untuk memisahkan kristal gula berdasarkan ukuran dan pengepakan gula produk. Alat-alat yang digunakan pada tahap penyelesaian ini antara lain vibrating screen, yang kedua silo, yang ketiga Buchken elevator. Inilah layout perusahaan kami, yaitu antara lain di sini bagian neto, lalu di sini pengangkutan, dan di sini ruangan bruto. Ini dinamakan ST timbangan tebu. Lalu di sini ada stekatel bagian implement, ada stekatel, ST gilingan. Lalu di sini ampas dan kayu bakar. Di sini kantor administrasi dan keuangan. Lalu di sini ada majelis dan taman. Lalu di sini ada bagian pabrik tengahnya ya, pabrik tengah. Lalu di sini ada gedung bengkel ya. Lalu di sini ada gudang pembuangan. Lalu di sini ada pos keamanan, sekretariatnya SPI di sini. Lalu di sini ada tangki tetes, ada 2. Yang terakhir yaitu di sini ada gudang gula, dan di sini ada timbangan KA. Inilah layout perusahaan dari PT Sugarken Bekri Sejahtera. Nah, ini adalah produk yang dihasilkan oleh perusahaan kami, yang di sini sudah dalam bentuk kemasan, dan kemasannya ini tertera gula tebu alami manis bersih dengan merek dagangnya yaitu Si Sugar. Dan di sini juga tertera semanis kamu 100% gula tebu alami. Dan di sini sudah tertera logo halal dan netonya itu 1000 gram. Dan ini adalah tampilan kemasan produk dari perusahaan kami. Tampilan ini adalah tampilan depannya, dan ini adalah tampilan belakang dari kemasan produk perusahaan kami, PT Sugarken Bekri Sejahtera. Baik, mungkin itu saja presentasi yang disampaikan oleh saya. Proyek usaha perusahaan perkebunan tebu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.